Bos guys. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng dan komen guys. Kali ini Papa Bos akan membahas mengenai keris loop 13 namanya Kiai Sengkelat guys ya. Sebelum masuk topik pembahasan guys mengenai keris Sengkelat ini guys ya, kemarin Papa Bos baru saja mengalami kejadian aneh guys, boleh dibilang aneh. Jadi pada kemarin itu ya, Papa Bos itu dari jam 8 pagi sampai jam 10, pokoknya aktivitas di pagi hari guys ya, itu lancar guys ya kan, lancar ya, wira-wiri sangat mari ya kan. Nah, rencananya pada hari itu guys, Papa Bos itu ingin sudah janjian lah sama teman Papa Bos, ingin saling tukar keris guys, barter lah bahasa gampangnya. Nah itu Papa Bos ingin menukarkan keris ini, nah ini keris brojol ya, dengan dapur, dengan pamor kuntualan ya, ingin menukarkan dengan keris tilam upi ini guys, dengan keris ini. Nah namun ya, setelah Papa Bos dari aktivitas balik ke rumah itu sekitar jam setengah satu lah, habis makan siang. Nah Papa Bos langsung ke rumah ngambil keris ini, langsung OTW ke rumah teman Papa Bos guys ya. Nah di tengah jalan guys, setelah lampu merah itu mobil Papa Bos bannya kempes guys secara tiba-tiba, padahal itu ban baru guys, baru 2 hari sebelumnya itu Papa Bos habis beli ban baru, diganti tuh pakuannya ban, makanya diganti ban baru guys, tapi kok kempes guys. Nah setelah mobil Papa Bos kempes, dicek kan pakai dongkrak, itu nggak ada satupun paku guys. Sama supir Papa Bos itu tidak ada satupun paku. Akhirnya kan penasaran nih, karena Papa Bos sudah diburu waktu ya enggak, akhirnya digantilah dengan ban serep, ban bekas serep yang masih bagus lah. Nah, ban itu dimasukkan ke mobil lah. Papa Bos meluncur. Di perjalanan Papa Bos punya firasat guys ya, bahwa ini keris brojol ini nggak mau ditukarkan guys. Papa Bos punya firasat, jangan-jangan ini keris nggak mau ditukar nih. Biasanya kalau keris nggak mau ditukar itu ya ada aja guys kejadiannya guys ya. Akhirnya setelah firasat itu menguat ya, ada seperti ya bisikan lah atau perasaan bahwa keris ini nggak mau ditukar. Setelah Papa Bos ketemu temennya ya nggak, teman Papa Bos ya, akhirnya Papa Bos memutuskan untuk memahar aja, dikasih mahar. Ini nggak jadi ditukar, nggak jadi barter, dibahar saja guys. Untungnya teman Papa Bos mau ya, teman Papa Bos mau. Akhirnya setelah tukar keris ini, setelah Papa Bos mahari di keris ya, tilam sari guys, Papa Bos balik ke kantor ya enggak, kita membawa 2 keris ini yang tadi yang membutuhkan kejadiannya kan 2. Nah Papa Bos mampir guys ke tempat tambal ban ya, ganti ban atau tambal ban, diperiksa bener nggak ada paku, nggak ada apa, dan bannya itu masih bagus guys, bannya itu hanya robek guys. Di samping itu yang harus pikir itu masih ban baru, robek ya, kayak pecah, tapi nggak ada suara dentuman, nggak ada suara, tiba-tiba pes gitu aja. Nah, itu yang membuat Papa Bos heran ya. Itu ban baru, kecuali kalau itu ban lama udah tipis ya kan, itu benar masih baru guys ya. Nah akhirnya Papa Bos ya memantapkan ya, akhirnya Papa Bos ya, itulah menjadi pelajaran Papa Bos bahwa memang tidak boleh sembarangan, tidak boleh menukarkan seenaknya guys, karena benar-benar budaya ini masih punya energi, ya punya energi lah. Nah ini ayahnya tidak mau ditukar, ini kita lanjutkan guys. Oke guys,
masuk ke pembahasan guys. Ini adalah keris sengkelat guys, untuk 13. Ya, diduga kuat, ada lafaznya guys, ada lafaznya. Ini gayamannya adalah gayaman Surakarta. Ini gayaman Surakarta, ininya pun Surakarta guys, ininya tinggi. Oke, kita bedakan ya dengan gayaman Yogyakarta guys. Ini gayaman Yogyakarta guys, beda ya. Ini gayaman Yogyakarta, ininya seperti ini. Ini seperti ini bloknya ya, tidak ada tepukannya kayak gini. Ini kayak Batman guys. Ya beda ya. Ini Surakarta, ini Yogyakarta, begitu guys. Nah dari pelok dari apa handle-nya ini dia lebih panjang guys daripada ke Yogyakarta tuh. Ya. Nah untuk membedakannya di situ antara gayaman Yogyakarta dengan gayaman Surakarta guys. Bedanya di sini, ini dia lebih panjang. Kalau gayaman Yogyakarta dia lebih pendek ininya, handle-nya. Terus ini kalau Surakarta ada ininya. Ada ininya, kalau Yogyakarta nggak ada. Ya. Oke. Masuk ke topik pembahasan guys. Nah, ini adalah keris sengkelat look 13. Bagaimana tampilannya? Oke. Ini cara membuka keris guys. Cara membuka keris ini sekali lagi begini. Nah, ini yang ditarik. Jangan dari samping ya. Kalau dari samping itu begini guys. Kayak gini kayak ngajak orang si Agim. Oke. Iya. Jadi kalau mau buka keris ini jempol ini tarik jadi kalau gitu. Klep, tarik. Nah, begini guys. Ini perwujudan dari Kiai Sengkelat guys. Look 13. Monggo Gin. Bagaimana cara menghitungnya guys? Ini ada di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pucuk guys. Ya, ini dulu 13. Nah, ini Kiai Sengkelat ini ya, yang Bapak Bos pegang ini pamornya adalah berdaringan kebak guys. Jaringan kebak dan udan mas. Nah, jaringan kebak berarti makmur guys. Jaringannya kebak berarti makmur. Nah, kenapa ini dijuluki Kiai Sengkelat? Sengkelat itu artinya apa guys? Sengkelat itu adalah sengkele hati. Artinya apa? Kecewa atau marah guys. Ya ada beberapa cerita ya. Nanti Pak Bos jelaskan bahwa Kiai Sengkelat ini pada zaman Majapahit merupakan perlambang perlawanan masyarakat Majapahit ya, rakyat Majapahit terhadap rajanya guys, terhadap raja Majapahitnya dan para petingginya guys, gitu perlawanan. Jadi pada masa itu rakyatnya pada masa pemerintahan salah satu raja Majapahit itu merasa bahwa tidak cocok lagi dengan rajanya yang tidak memperhatikan rakyat. Akhirnya ya, Bu Suko ya membuat keris ini ya, menciptakan keris sengkele hati untuk menjawabkan kemarahan rakyat terhadap raja, terhadap jajaran kerajaan Majapahit guys ya. Nah
Ini kenapa dinamakan sengkelat? Baik, ini dari Pak Profesor Pas dari buku ini. Ini bagus ini bukunya guys ya. Bagi yang pencinta keris mungkin bisa beli buku ini. Nah, ini Bapak Bos lihat nih. Nah, ini look 13 sengkelat. Nah, ini dikatakan dapur sengkelat look 13 karena ada lambe gajahnya dua guys. Ini guys, ini lambe gajah. Ini 1, 2, ini 2. Di bawah ini 2. Nah, terus ada kembang kacang tuh ini. Ini namanya kembang kacang. Ini kembang kacang. Terus ada sogokannya 2. Ini 2 guys, sogokannya guys. 1, 2. 1, 2 ini sogokan. Nah, ada serawean gereneng lengkap. Ini seraweannya di sini. Ini serawean ini gereneng. Ya. Terus ada tikel alis. Ya, namanya tikel alis ini guys. Di sini guys. Ini tikel alis. Kalau di sini namanya serawean, ini tikel alisnya di sini. Ya, paham ya guys ya. Itulah namanya diikuti Kiai Sengkelat guys, dengan pamor dan dengan kubah. Dengan kubah berarti apa namanya rezekinya banyak guys. Ditambah ini ada udan masnya ya guys ya. Jadi ini ada 2 pamor, ada yang kubah dan udan masnya. Lengkap ini ternyata guys. Ada baju mili juga guys. Ada baju milinya juga ini guys. Tuh lengkap tuh pamornya. Ada 3 pamor. Dan yang keempat udah mas, ada baju mili. Nah, oke dilanjut guys ya. Jadi tadi ya Kiai Sengkelat ini penggambarannya, salah satu ceritanya itu ada ya di zaman Majapahit bahwa gambarannya simbol bahwa perlawanan masyarakat guys terhadap rajanya guys ya, yang lalai dalam mensejahterakan rakyatnya guys. Dia rajanya hanya memperkuat pemilik modal atau pengusaha pemilik modal yang digambarkan dengan keris Sapukinten dan keris Nogososno. Kalau keris naga-naga itu biasanya yang pegang raja guys, raja atau orang-orang kerajaan ya, kalau kayak Snogo, tapi biasanya raja guys. Nah, terus ada juga ya cerita di balik ini, di balik keris Sengkelat ini keris Kiai Sengkelat merupakan Kiai Sengkelat dibuat oleh Empu Suko Mandrangi alias Raden Djoko Suko guys. Jadi Raden Djoko Suko atau ya Raden Djoko Suko ini mewarisi kemampuan ayahnya yang dikenal sebagai empu hebat dari kerajaan Majapahit, hidup sekitar abad ke-15 guys. Sebelumnya ia beragama Hindu dan setelah bertemu serta berdialog dengan Sunan Kalijaga, kemudian Empu Suko masuk ke Islam. Nah, berarti ini di zaman Sunan Kalijaga guys. Dirinya pun menjadi empu kesayangan Sunan Kalijaga, bahkan dinikahkan dengan Dewi Rasawulan, adik dari anggota Wali Songo ini. Semula Empu Suko bertugas sebagai pembuat keris ini bingung karena Sunan hanya memberikan logam serta biji asem sebagai bahan mentah. Seakan tahu keraguan sang empu, ketika mau ditempa tiba-tiba bahan mentah itu menjelma menjadi bukit. Toh akhirnya jadi juga sebilah keris berluk 13 dengan tangguh Majapahit. Majapahit guys. Sebenarnya Majapahit saat itu sudah memiliki satu keris yang dianggap sakti mandraguna. Keris itu bernama Nogososno.
Kesabukitan yang merupakan salah satu keris legendaris yang dibuat oleh seorang Empu Sakti yang mandraguna bernama Empu Kinong. Kinong guys. Keris Nogososro merupakan keris tersakti yang bisa membantu melanggengkan kekuasaan seseorang. Kekuatan yang dimiliki keris ini digadang-gadang mampu menaklukkan jagat kayangan apabila mengamuk. Ya, sini Romo bacakan ya. Namun Kemongkono Nogososro ternyata tidak dapat mengalahkan Condong Campur yang tengah mengamuk pada kala itu guys. Saat keris Condong Campur sedang melintasi langit Majapahit, melihat itu maka tampillah keris Nogososro. Mereka bertarung di udara pada malam hari dan akhirnya Nogososro kalah. Nogososro kalah guys. Akhirnya Empu Sukomandrangi mengeluarkan keris Kiai Sengkelat dari sarungnya. Dengan secepat kilat, keris Sengkelat menerjang keris Kiai Condong Campur sehingga patah menjadi dua guys. Setelah kejadian itu, wabah pagebluk yang menyerang Majapahit mereda. Sang putri pun berangsur-angsur pulih kesehatannya. Sementara itu, saat ingin dihancurkan dengan cara dibakar hingga warnanya menjadi merah membara. Tiba-tiba keris Condong Campur melesat ke angkasa menjelma menjadi lintang Kemukus yang disaksikan banyak orang. Dari situlah lintang Kemukus dianggap sebagai masyarakat Jawa sebagai pertanda akan adanya suatu bencana, kerusuhan, kekacauan, perang, kelaparan, kematian atau wabah penyakit lain. Ya, jadi dulu itu ternyata ini dibuat untuk menandingi, salah satunya menandingi keris Condong Campur guys. Yang menurut cerita ini dari harus baca ya, keris Condong Campur itu dibuat ya ternyata dimasuki oleh kekuatan gaib hitam yang jahat. Akhirnya membuat pagebluk ya, di wilayah Majapahit. Empu Suko ini menciptakan Kiai Sengkelat. Kiai Sengkelat untuk menandingi Kiai Condong Campur. Nah, yang beberapa bos heran itu mengalahkan Nogososro guys. Keris aja guys. Itu ampuh tenan itu guys ya. Tapi sudahlah, itu kan cerita ya, cerita yang berkembang mengenai dunia perkerisan, sejarah perkerisan. Nah, yang pasti Papa Bos ya ini menyukai keris ini ya, karena apa? Tangguh guys. Ini keris sepuh guys. Ini keris sangat sepuh guys tuh, lihat tuh, udah gripis ya, tampilan seperti ini, batu meteornya ya. Nah, ini keris guys ada lafaznya, lafaz Allah, Tuhan pencipta alam guys. Nih, ini alif, coba deh, ini alif lam ha, ini alif lam ha, coba perhatikan baik-baik, di shoot game, difokuskan ya kan game Allah ya. Iya. Nah itu guys, ini ya kemungkinan guys, kemungkinan dulu yang memegang keris ini adalah ulama, kemungkinan guys, karena tulisan Allah ya. Sebenarnya Gusti Allah itu maha segala-galanya guys, itu maha tunggal ya, pencipta alam semesta, Tuhan kita semua guys. Gusti Allah itu menampilkan namanya atau mewujudkan namanya, tulisan Allah ya, itu bisa di mana-mana guys, di daun yang pernah kita lihat, di daun ada tulisan Allah, ya, di kulit kita ya, atau di tembok, atau bahkan di langit guys, atau bahkan gunung meletus ada tulisan membentuk Allah juga ada, atau di salju ya, di Google tuh banyak tuh guys. Itu membuktikan apa? Menampakkan kekuasaannya guys, kekuasaan yang maha tunggal,
maharaja dari segala raja guys ya. Ini diharapkan nih guys keberkahan, amin ya guys. Ada namanya maharaja yang maha tinggi ya guys, penunggang alam semesta guys, pencipta alam semesta dan seluruh isinya guys. Nah itulah makanya Bapak Bos ini sangat suka nih dengan salah satunya walaupun dia punya mas, tapi di sini ada lafaznya ya. Tapi coba gini, ini kamunya pelan tuh, fokuskan sekali lagi gini. Alif lam lam hai ya. Iya. Guys. Jadi kekuasaan orang menunjukkan kekuasaan ini diterapkan, kita selalu ingat guys ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah guys ya. Ini adalah buatan manusia, buatan manusia. Terus ini adalah buatan manusia. Ya. Manusia itu sendiri adalah ciptaan Allah. Berarti terus ini tidak ada apa-apanya guys. Yang memberikan energi terhadap logam ini, ya, keris ini atau yang lain di alam semesta ini, jadi sumbernya adalah dari Allah. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Energi. Ya, Bapak Bos menyukai keris ini adalah karena tidak mistis semata ya, karena ini adalah sebuah benda kebudayaan, benda sejarah, saksi sejarah ya. Dan keris ini adalah di dalamnya ada pituah-pituah atau nasihat-nasihat bisu guys, yang dengan lambang-lambang atau pamor-pamor yang ada di sini, nasihat bisu guys, nasihat bisu. Di sini banyak sekali filosofinya guys, dan keindahan keris ini ya sungguh luar biasa karyanya ya guys ya. Jadi bercampuran ya logam, baja dan batu meteor guys. Logam, baja dan batu meteor guys. Nah, dulu bayangkan zaman seperti itu, zaman masih zaman masih sangat sederhana bisa membuat mahakarya seperti ini guys. Bukan orang sembarangan ya, seperti Musuh dan Buku. Dia menciptakan keris ini dengan selain dengan keindahan, selain dengan seni, ada doanya dan harapannya guys untuk pemegang keris misalnya ya, doa yang baik-baik ya. Jadi ayolah mari kita lestarikan benda-benda budaya guys. Kita generasi muda sih harus melestarikan benda-benda budaya guys. Siapa lagi kalau nggak kita guys. Jangan sampai benda-benda budaya kita ini dipotong luar negeri guys, apalagi sampai diakui oleh negara lain. Jadi kalau sudah diakui oleh negara lain, dicari dari kita, nah kita dicari ada apa? Semoga seluruh di dunia maya kan seperti itu. Ya, Bapak suka dengan benda-benda seperti ini. Oke guys, ya. Ini adalah sengkelat look 13 ya, dengan pamor, dengan coklat, ada udan mas, ada baju biru guys, kemudian 3 pamor ya. Nah tadi sudah lihat sama ada lafaznya ya guys, dan pamor di sini kebetulan ada lafaznya, ada lafaz Allah. Ini sangat istimewa guys ya. Dari sini Bapak Bos juga pas mengamati ini bisa ada lafaznya keren. Ini turun-temurun guys. Oke guys ya. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusan semuanya ya, dan selalu diberikan jalan kemudahan dalam menggapai cita-cita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari saya Eka Panatagama di channel Papa Bos cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng and comment guys. See you next time.